Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Islam semua. Baru-baru ini kita telah digemparkan oleh virus COVID-19 yang berasal dari Cina yang telah menjamur ke seluruh dunia. Indonesia telah mencatat lebih dari 6.000 kasus dengan angka kematian lebih dari 600 jiwa. Sejak zaman Nabi, penyakit menular yang mematikan telah ada. Apa saja penyakit tersebut? Dari mana asalnya? Bagaimana Rasulullah dan para sahabat menyikapi penyakit tersebut? Temukan jawabannya dengan menonton sampai habis channel kami, Natijah Islam TV. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe channel kami untuk mendukung kami di kemudian hari. Terima kasih. Yang pertama, penyakit taun. Penyakit ini disebabkan oleh berbagai macam hewan, di antaranya seperti tikus. Penyakit itu ditularkan kepada manusia yang menyebabkan berbagai macam masalah, di antaranya demam tinggi yang menyebabkan keseimbangan tubuh menurun. Istilah taun diistilahkan para ulama untuk semua penyakit yang menular yang menyebabkan kematian. Mengenai penyakit ini, Rasulullah SAW pernah bersabda yang disampaikan oleh Usamah bin Zaid. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, apabila kalian mendengar taun di suatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke dalam negeri itu. Namun jika ia menyakiti suatu negeri, sementara kalian berada dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya At-Tib An-Nabawi menjelaskan, istilah taun merupakan jenis wabah penyakit. Secara medis, taun merupakan penyakit yang menyebabkan pembengkakan pada tubuh manusia. Tak hanya itu, penyakit ini juga menimbulkan haus dan sakit yang luar biasa. Warna tubuh berubah menjadi hitam, hijau, dan abu-abu. Kemudian muncullah nanah. Penyakit ini biasanya menyerang 3 tempat pada badan manusia, yaitu pada ujung ketiak, belakang telinga, dan ujung hidung. Selain itu, taun bisa berada pada tubuh manusia yang lunak. 2. Cacar air. Cacar air adalah penyakit yang menyerang kulit manusia yang disebabkan oleh virus Varicella zoster. Anak berusia kurang dari 10 tahun paling besar resikonya menderita cacar air. Tetapi dapat pula menular pada orang dewasa yang belum pernah terserang cacar atau mendapatkan imunisasi. Biasa juga diistilahkan dengan judari, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Ia mewafaqkan sampai kepada Rasulullah SAW tentang firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 43 yang bunyinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir. Lalu beliau berkata, jika seorang terkena luka di jalan Allah atau bernanah atau terkena penyakit cacar, lalu dia terkena junub dan takut seandainya dia mandi akan menyebabkan meninggal, maka dia boleh bertayamum. Hadis riwayat Al-Hakim. 3. Kusta. Penyakit kusta atau lepra adalah penyakit yang menyerang kulit, mata, dan selaput yang melapisi bagian dalam hidung. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang berada dalam hidung. Cara penularannya ketika si penderita bersin atau batuk yang sudah bercampur dengan bakteri yang akan menulari orang yang menghirupnya. Penyakit kusta dapat menyebabkan luka pada kulit. Nabi SAW pernah berdoa agar dia terhindar dan dilindungi dari penyakit ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, kusta, dan dari penyakit buruk lainnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah pun memperingatkan kepada umatnya untuk senantiasa berdoa agar terhindar dari penyakit kusta atau lepra. Dalam hadis lain, jangan kamu terus-menerus melihat orang yang mengidap penyakit kusta. Hadis riwayat Bukhari. Menghindarlah kamu dari orang yang terkena juzam, kusta, sebagaimana engkau lari dari singa yang buas. Hadis riwayat Bukhari. Belang. Penyakit ini di mana kulit kehilangan melanin, yaitu pigmen yang menentukan warna pada kulit, rambut, dan mata. Hal ini terjadi akibat sel-sel yang memproduksi melanin mati.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berwudu atau mandi dengan air yang terpapar matahari, dan beliau bersabda, sesungguhnya itu bisa menimbulkan penyakit belang. Hadis riwayat Al-Darulqutni. Gejala utama yang paling menonjol adalah munculnya bercak-bercak yang awalnya berwarna lebih muda dari kulit normal dan kemudian berubah menjadi putih. Bercak-bercak tersebut biasanya permanen dan lebih rentan terbakar matahari. Hal ini disebabkan oleh virus. Sedikit demi sedikit, kulit akan kekurangan pigmen dan menyebabkan keputihan pada kulit manusia. Dan semoga Allah memberikan kesabaran dan ketakwaan bagi kita semua untuk menghadapi penyakit tersebut. Rasulullah pernah berpesan, kematian karena wabah adalah surga bagi dia muslim yang meninggal karenanya. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi dan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Hadis riwayat Ahmad. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wariza wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.